Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang karenanya kita dapat menikmati hidup di zaman yang penuh hikmah dan cahaya ilahi. Semoga selawat serta salam yang selalu kita curahkan ini dapat membawa kita memperoleh syafaat di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan bersyukur. Syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Cara bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh, besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan. Ketika hati seorang sangat yakin bahwa segala nikmat yang ia peroleh bersumber dari Allah, maka spontan ia akan mengucapkan Alhamdulillah. Karenanya, apabila ia memperoleh nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah, sebab ia yakin dan sadar bahwa orang tersebut hanyalah perantara yang Allah kehendaki untuk menyampaikan nikmat itu kepadanya. Bersyukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoinya. Misalnya, untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesulitan, dan perbuatan baik lainnya. Nikmat Allah yang harus kita pergunakan secara profesional dan tidak berlebihan untuk berbuat kebaikan. Seperti yang Allah jelaskan pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke golongan orang-orang yang kufur, maka sehendaknya kita bersyukur. Dampak positif dari bersyukur yaitu yang pertama, menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas kita. Tapi, cobalah kita memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain. Selain itu, bersyukur juga memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, memberikan perasaan nyaman. Yang kedua, dapat membentuk pola pikir yang sukses. Yang ketiga, menjauhkan dari penyakit hati. Yang keempat, hidup menjadi lebih berkah. Dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan yang terakhir, dilipat gandakan pahalanya. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia yang selalu merasa kurang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Selalu merasa bahwa Allah tidak adil dalam membagi rezeki dan lain-lain. Sifat seperti ini hendaknya kita hindari sebisa mungkin. Karena apapun yang terjadi pada kita, Allah lah yang berkehendak yang mengaturnya. 7 hal yang tanpa kita sadari kita kurang bersyukur. Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, sering mengeluh. Ketiga, sering memperhatikan kekurangan diri dibanding kemampuan diri. Yang keempat,
selalu merasa berjuang dan susah sendirian. Yang kelima, melihat suatu kejadian secara pesimis. 6. Merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Dan yang terakhir, sering berlarut-larut dalam penyesalan. Kenapa sih kita harus bersyukur? Saudaraku, mensyukuri nikmat Allah berarti kita memanfaatkan segala anugerah Allah tersebut untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Pepatah mengatakan bahwa orang yang paling bahagia ialah orang yang paling pandai bersyukur. Kebahagiaan yang dirasakannya tidaklah semasa hidup di dunia saja, melainkan Allah telah menjanjikan pula kebahagiaan di akhirat bagi hamba-hambanya yang telah bersyukur. Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat selalu bersyukur, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Sekian kultum tentang bersyukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.